Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan automatic system pada suatu game gitu, tanpa adanya intervensi manusia gitu. Kalau untuk filenya seperti ini, saya memasukkan di directory navigasi, yaitu untuk gamenya itu seperti ini ya. Nah, untuk gamenya itu seperti ini. Kalau secara fisik manusia kan itu kan dia dari kursor mengambil objek dan memindahkan ke sini ya. Jadi tujuannya itu hanya memindahkan botolnya saja ya untuk uh, tampilan ini akan berhasil gitu. Dan ketika kotak maka dia akan gagal gitu. Oke, jadi kita harus tahu pergerakannya itu seperti ini. Kursor tekan dan pindah ke sini. Dan lalu si kursor menekan main lagi, lalu project ini akan lalu simulasi ini akan dilakukan secara terus-menerus gitu. Oke, kita silang dulu. Oke, jadi untuk filenya seperti ini. Ini bisa di-download di Google ya. Ini ya. Dan ini adalah library ya. Ini game tadi dan ini codingan untuk mengaktifkannya ya. Oke, kita buka dulu code-nya. Oke, jadi code-nya itu seperti ini ya. Library-nya ada 6 ya, ada 6 library-nya. Kita menggunakan Pitagoy juga, EV juga, NumPy, Pythonmath, Time, dan S atau OS. Oke, ini bisa dibilang pergerakan kursornya ya. Nah, ini yang telah disesuaikan gitu dengan kursor yang pada game tadi ya. Oke, kira-kira seperti ini. Dan jangan lupa harus harinya ya. Kan tadi nama di gamenya kan index HTML ya. Jadi dia akan kebuka gitu otomatis. Nah, itu ininya. Oke, langsung saja kita jalankan. Kita menggunakan ini aja ya, Anaconda From aja ya. Oke, menggunakan Anaconda From. Masih loading, kita tunggu saja. Oke, sudah. Oke, langsung saja kita copy ini direktorinya, kita pastekan dan kita mengaktifkan ini ya. Ini itu Python, nama filenya simulasi 2D final.py. Nah, dia akan muncul ke index.html tadi atau game tadi gitu. Ini saya tidak menggunakan fisik tangan saya sama sekali gitu. Dia akan bergerak secara otomatis. Jadi dia akan melakukan hal ini gitu secara terus-menerus dan untuk di sebelah jendela kanan itu adalah simulasi kinematiknya ya. Jadi saya menggunakan simulasi kinematik itu menggunakan koordinat Cartesius ya. Jadi seperti kita tahu kan kalau yang bagian bawah itu yang bagian ininya ya. Ada 4 ya. Ada X untuk horizontal dan ada Y itu untuk vertikalnya ya. Dan di bawah ini juga ada ya siklus. Yang ini yang di prompt ini siklus ketiga. Mencari koordinat objek, koordinat ditemukan,
melakukan gerakan kursor dan titik ke selanjutnya hingga sampai ke tujuan. Nah, objek dilepaskan. Mengklik tombol main lagi. Itu sudah diklik otomatis ya oleh mesinnya ya. Dan melakukan siklus keempat. Jadi hal ini bisa diterapkan di game apapun gitu. Misalnya game yang memerlukan otomatik dengan pattern yang sama gitu. Jadi hal tersebut bisa kita atur gitu. Kursornya bisa diatur polanya itu bagaimana gitu. Sehingga kalian bisa melakukan hal ini tanpa melakukan fisik sama sekali gitu. Oke, sepertinya kita matikan dulu saja. Mungkin ininya kita silang kita. Oke, seperti itu. Oke, kita matikan dulu simulasinya. Nah, silang. Oke, jadi begitulah penjelasan dari saya gitu terkait dengan gimana sih sistem navigasi ini diterapkan gitu pada game gitu atau pada apapun gitu. Oke, yang menggunakan sistem sistem koordinat yaitu pergerakan kursor, yaitu bisa dibilang automatic cursor ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.